kata bijak Sayyidina Hasan, jika engkau bisa melihat bukit besar, lihatlah ke puncak bukit itu. Setelah engkau melihat puncaknya, lalu lihatlah kepada dirimu sendiri. Umpamakan bukit besar itu sebagai kebesaran Tuhanmu. Lalu lihatlah dirimu yang hanya setitik itu. Apapun yang engkau lakukan tidak bisa menambah atau mengurangi kebesaran bukit itu. Jika engkau semakin mendekat ke bukit itu, maka bukit itu akan terlihat jelas. Namun jika engkau semakin menjauh dari bukit itu, maka engkau akan mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, engkau tidak bisa melihat keindahan bukit itu. Yang kedua, engkau merasa dirimu yang kecil itu menjadi besar. Sebenarnya dirimu tidak akan pernah menjadi besar. Namun rasa malulah yang membuat engkau terbuai. Ketika engkau terbuai, maka engkau akan menganggap dirimu adalah yang terbaik. Setelah engkau merasa dirimu yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan kerugian besar, yaitu engkau tidak akan mengetahui makna dari kebaikan. Setiap orang pasti mengetahui bahwa bukit itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dirimu. Namun ketika buayan itu menguasai dirimu, maka akan hanya menghabiskan waktu untuk meyakinkan kepada orang bahwa dirimu lebih besar. Hal yang kau lakukan itu sama seperti ketika engkau menaburkan garam di lautan. Garam yang kau taburkan tidak akan mengurangi atau menambah rasa asin air lautan itu. Orang lain akan menganggap bahwa engkau sedang melakukan kebodohan. Daripada engkau menebar garam ke lautan, lebih baik engkau belajar dari lautan itu, bahwa lautan itu tidak pernah merasa dan mengatakan bahwa dirinya itu asin. Namun orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa air laut itu rasanya asin, setelah engkau bisa belajar kepada lautan, maka berdiamlah engkau ketika kegelapan itu datang. Saat itu engkau mengerti bahwa engkau sedang berada dalam kegelapan. Maka carilah cahaya yang ada di atasmu. Setelah engkau menemukan setitik cahaya, maka engkau harus mengerti bahwa cahaya itu terang karena terangnya dirimu. Maka ketika di dalam kegelapan akan bisa terlihat. Setelah itu dirimu baru mengerti tanpa adanya cahaya, dirimu ternyata gelap. Setelah engkau mengerti gelapnya dirimu, maka engkau harus terus mencari cahaya itu yang lebih terang untuk menerangi dirimu yang sebenarnya. Cahaya itu bisa engkau cari dengan rasamu. Maka rasamu harus pandai menilai apakah dirimu membutuhkan cahaya atau tidak. Dan rasa yang pandai adalah rasa yang benar mengerti bahwa dirinya gelap. Yang harus mengejar cahaya adalah keyakinanmu sendiri.
setelah keyakinanmu tertuju kepada cahaya yang terang, maka engkau akan mendengarkan bias yang berkata, "Kupancarkan sinarku dalam bentuk tuntunan." Maka gunakanlah keyakinan agar bisa menerima sinarku. Setelah sinarku benar-benar engkau terima, maka aku perintahkan dirimu untuk lebih memancarkan sinarku dengan perilaku serta ucapanmu yang baik. Setelah perilaku serta ucapanmu bisa menerangi dirimu, maka berilah serpihan cahayamu pada kegelapan dengan mengajarkan kepada mereka untuk menjalani apa yang sudah engkau jalankan, yaitu menempatkan diri di dalam gelap. Maka saat itu juga engkau sedang belajar kepada tetesan air. Ia mengalirkan dirinya untuk siapapun yang membutuhkan. Namun ia tidak pernah memaksakan pada ketinggian. Ia hanya terus mengalir kepada mereka yang merasa dirinya rendah mendatar. Ia akan menganggap bahwa air tidak akan berguna untuk dirinya, sedang ia tidak akan pernah belajar pada pohon besar bahwa pohon besar memang sudah dikehendaki menjadi tinggi menjulang. Ia mau menerima air karena ia mengerti bahwa air yang akan membuat kehidupan ini terus berjalan. Dan jika ia tidak ditatangi oleh air, maka ia terpaksa harus mengeringkan dan harus menggugurkan daunnya. Ketika tetesan air menjauh darinya, maka ia terus berusaha untuk mengerti akan keburukannya. Lalu ia menggugurkan keburukannya, karena dengan menggugurkan keburukannya, ia bisa menumbuhkan dedaunan baru yang indah. Dan saat daun yang indah mulai lebat, sang pohon siap menampung burung-burung untuk meminta perlindungan kepadanya, karena pohon itu mengetahui bahwa burung-burung itu sedang melindungi anak-anaknya ketika bapak dan ibunya mencari makan. Ia juga siap menampung siapapun yang membutuhkan keteduhannya. Mengapa pohon mau menampung burung-burung yang meminta perlindungannya? Ia harus menitipkan anak-anaknya kepada pohon itu. Pohon itu juga mengerti bahwa keteduhan sangat dibutuhkan mereka. Karena siapapun yang berteduh di bawahnya, ia sedang mencari kedamaian. Sebagaimana seharusnya engkau menjadi pohon yang dapat memberikan perlindungan serta kedamaian itu. Namun kita harus ingat bahwa bukan kita sendiri yang memberikan perlindungan serta kedamaian, tapi kita harus ingat, walaupun kita sedang memberi perlindungan, namun kita harus selalu merasa bahwa kita dari kegelapan yang membutuhkan cahaya itu.